Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian semuanya walaupun dalam keterbatasan jarak dan waktu seperti ini. Insya Allah, mulai hari ini sampai ke depan, Ibu akan menyampaikan materi di kelas 9 ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan mulai sekarang niatkan bahwa belajar untuk ibadah, prestasi untuk dakwah. Baiklah anak-anak semua, kita mulai saja materi bab yang pertama, yaitu yang akan Ibu sampaikan tentang teks laporan percobaan. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kalian capai untuk materi ini, yaitu bagaimana nanti kalian harus memiliki pemahaman tentang teks percobaan ini, baik secara lisan maupun tulisan. Dari kompetensi dasar yang sudah Ibu jelaskan tadi di atas, bahwa Ibu akan menguraikan beberapa indikator yang harus kalian capai, yaitu ada 3. Setelah Ibu jelaskan, kalian akan mampu memahami atau mengerti apa itu arti teks percobaan. Kemudian setelah kalian memahami, kalian mampu menjelaskan bagaimana struktur apa saja yang meliputi teks laporan percobaan itu. Setelah kalian mampu menjelaskan pengertian, kemudian menjelaskan strukturnya, nah yang terakhir adalah kalian semua akan mampu menyajikan hasil teks laporan percobaan ini baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi inti yaitu tentang pengertian teks laporan percobaan, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana teks laporan percobaan itu. Seperti yang kalian ketahui bahwa contohnya sebetulnya sering kita temui dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kita membuat eksperimen atau melakukan percobaan membuat jebakan tikus sederhana. Atau contoh yang lainnya yaitu membuat layang-layang. Nah, itu termasuk percobaan atau eksperimen. Nah, yang akan kita bahas saat ini bukan percobaannya, tapi kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat teks laporan percobaan. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian lihat sendiri dalam teks yang sudah Ibu buat, yaitu teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, nah di sini biasanya teks laporan percobaan itu digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, misalnya lebih kepada eksperimen, karya ilmiah atau laporan praktikum. Merupakan ide baru atau kita mencoba sesuatu hal yang baru. Kemudian apa tujuannya? Yaitu teks ini dibuat untuk memberikan informasi atau kita menyampaikan sesuatu yang berbeda kepada orang lain dari hasil percobaan yang sudah kita buat. Jadi kita membuat suatu hal yang baru, bereksperimen, melakukan percobaan, kemudian kita memberitahukan kepada orang lain bahwa kita membuat sesuatu hal yang baru. Nah, ini dinamakan teks laporan percobaan. Setelah pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi, berikutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Seperti yang kalian lihat dalam slide atau dalam tulisan yang sudah Ibu buat, struktur teks laporan percobaan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tujuan, di dalamnya termasuk alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Ibu akan jelaskan dari contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu contohnya membuat layang-layang. Apa tujuan kalian membuat layang-layang?
Kemudian disertakan alat dan bahannya apa saja yang diperlukan untuk membuat layang-layang. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah itu biasanya menggunakan kata kerja operasional. Contoh langkahnya misalnya ambil benang secukupnya, atau misalnya memotong kertas sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, itu langkah-langkah itu lebih bersifat kata kerja. Kemudian hasil. Nah, nanti ketika kalian membuat teks laporan hasil percobaan, setelah alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, kalian menuliskan hasil dari kalian membuat layang-layang itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian tulis, yang bisa kalian sampaikan dari percobaan kalian membuat layang-layang itu. Baiklah anak-anak, setelah Ibu sampaikan perumpamaan sederhana tadi, contoh dari teks laporan percobaan, Ibu sajikan kembali contoh bagaimana cara membuat slime tanpa borak. Kalian bisa baca dan bisa telaah sendiri bagaimana tujuan membuat slime tanpa borak. Kemudian di situ ada tertera alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat slime tanpa borak. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Setelah tujuan yang di dalamnya termasuk alat dan bahan, kemudian di sini dijelaskan langkah-langkah bagaimana membuat slime tanpa borak. Silahkan kalian baca dengan seksama dari awal sampai akhir. Nah, struktur yang ketiga adalah hasil. Nah, hasil ini lebih menjelaskan bagaimana produk atau hasil dari melakukan eksperimen atau melakukan hasil percobaan yang sudah dijelaskan tadi. Struktur yang terakhir yaitu simpulan. Jadi, kesimpulan itu adalah intisari mengapa kita membuat slime tanpa borak. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa kesimpulan dari eksperimen atau melakukan percobaan membuat slime tanpa borak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu atau pemaparan Ibu dari awal sampai akhir, nah tiba saatnya Ibu akan memberikan tugas tentang teks laporan percobaan ini. Tugas yang Ibu berikan ada 2. Yang pertama yaitu mengerjakan latihan dan menjawab pertanyaan. Silahkan kirim jawabannya melalui WhatsApp atau Messenger. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan kuis sesuai dengan link yang sudah Ibu share. Kerjakan dengan baik dan benar. Alhamdulillah, materi tentang pengertian teks laporan percobaan dan struktur teks laporan percobaan telah Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian bisa mengerti, paham, dan mencerna dengan seksama. Ibu doakan semoga kalian sukses selalu dan ingat pesan Ibu, belajar untuk ibadah, prestasi untuk dakwah. Terima kasih.